Halo guys, kembali lagi di channel Rush Movie, channel yang membahas tentang review film. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dari Prison Break Season 5, episode ketiga. Terima kasih yang sudah menonton ya. Scene diawali dengan memperlihatkan Scofield yang sedang menyalin sesuatu di kertas dari tato di tangannya. Ia membuat pesawat dari kertas itu, dan ia menerbangkan pesawat kertas itu keluar dari penjara, yang mana di sana ada sekelompok anak-anak. Salah seorang dari anak-anak itu mengambil pesawat itu. Ia membuka isinya, dan lalu ia pergi. Ternyata anak itu adalah bocah yang sebelumnya dikejar oleh buruh. Ia kembali meninggalkan pesan di bawah pintu. Namun, ia didapati oleh buruh di sana. Buruh menginterogasi bocah tersebut. Namun, si bocah hanya mengatakan, ia mendapat itu dari seseorang yang melemparkannya dari dalam penjara Ojijia dengan balasan permen karet. Buruh pun melepaskannya. Sheba, Franklin, dan Burrow mendapati sebuah kode di pesan yang dikirim Scofield di kertas itu, yaitu pusat kota Sanaa. Franklin mengatakan, nanti malam adalah 24 jam dari waktu kode yang sebelumnya telah dikirimkan. Sementara itu, di dalam penjara, Whit sedang khawatir dengan keadaan di penjara. Namun, Scofield mengatakan, tenanglah, 9 jam lagi. Scene kembali kepada Sheba, Franklin, dan Burrow. Mereka mendatangi kode lokasi yang dikirim Scofield, yaitu sebuah toko di pusat kota Sanaa. Mereka menemukan banyak foto Scofield di sana. Dan Franklin melihat rencana Scofield yang akan juga membebaskan Abu Ramal. Franklin kaget, karena Abu Ramal adalah orang yang sangat mengerikan di negara ini. Dia pun berkata kepada Burrow, sebenarnya ia Scofield atau Kainil Autis. Scene berpindah ke penjara. Abu Ramal sedang akan membunuh Sid. Scofield mencoba menghentikannya. Scofield mengatakan, kita butuh dia untuk kabur. Namun, Abu Ramal menghiraukannya. Namun tiba-tiba sipir memberi tembakan peringatan dan mengatakan, tidak boleh ada pembunuhan di penjara itu. Scene beralih. Sarah sedang di rumah sakit. Ia sedang melihat suaminya. Namun, ia sedang dimata-matai oleh dua agen di sana. Sarah pergi ke kamar mandi. Namun, dia dikagetkan dengan adanya T-Bag di sana. T-Bag mengatakan, ia mempunyai informasi tentang Kainil Autis. T-Bag memperlihatkan tangan robotnya. Ia mengatakan, itu adalah pembiayaan dari Kainil Autis atau Scofield. Sarah tampak takut kepada T-Bag. Ia pun pergi. Sarah menyadari ponselnya telah diretas. Lalu Sarah tampak pergi ke sebuah counter handphone. Mau tukar tambah handphone kayaknya. Sarah mencoba untuk mencari tahu siapa yang meretas handphonenya. Scene berpindah ke penjara. Whit sedang mengatakan kepada Scofield tentang rencana mereka. Whit ragu kalau ia hanya dimanfaatkan saja. Scofield pun meyakinkannya, namun Whit tidak percaya, dan ia membuat Scofield marah. Mereka pun berkelahi. Sipir melerainya. Namun ternyata itu hanyalah rekayasa. Terlihat Scofield mengambil jam tangan sipir di sana. Burrow dan Sheba pergi mengambil paspor pesanan mereka. Namun di sana mereka dijebak oleh Reza. Kembali pada Scofield, ia didatangi oleh sipir. Sipir sadar jam tangannya telah hilang sewaktu melerai mereka tadi. Sel Scofield pun diperiksa, namun sipir tidak menemukannya. Sipir pun marah. Semua tahanan dikurung di dalam sel masing-masing.
Sheba dan Burrow disekap oleh Reza di ruangan yang berbeda. Reza menanyai Sheba, siapa Burrow? Tapi ia tidak menjawab. Sheba pun disiksa oleh Reza. Scene memperlihatkan dua agen yang sedang mendatangi counter handphone tempat Sarah tadi membaguskan handphonenya. Mereka bertanya tentang Sarah. Namun, tiba-tiba mereka melihat Sarah. Mereka pun mengejarnya, namun Sarah berhasil bersembunyi. Tampak Sid dan Ja yang sedang merencanakan mau kemana mereka setelah kabur nanti. Ja berkata, ia akan kembali ke Seoul. Kembali ke Sarah, ia dan suaminya tampak sudah berada di rumah orang tuanya, yaitu orang tua dari Jacob. Mereka mencoba untuk bersembunyi dari dua agen. Sarah menelpon T-Bag untuk mengajaknya bekerja sama. T-Bag pun bersedia. Sarah menyuruh T-Bag untuk menemui agen Kellerman. Scene kembali pada Scofield. Whit sedang menanyakan kepada Scofield tentang keikutsertaan Abu Ramal dalam pelarian mereka nanti. Whit juga menyatakan pada Scofield kalau ia kagum dengan Scofield, yang dikenal dengan Colonel Otis. Ia telah kabur dari beberapa penjara di dunia, termasuk di Mesir sebelum ia masuk ke Ojijia. Sipir memeriksa blok 5 dan ia mendapati jam tangannya di sana, di jaket salah satu narapidana yang bernama Amir. Di kantor listrik, Franklin dan Eltunis mulai mematikan listrik. Franklin merusak salah satu generator dan seketika listrik pun padam. Di penjara, Scofield CS pun langsung bergegas membuka atap. Abu Amir dan anggotanya yang sedang diperiksa oleh sipir melawan para sipir pada saat itu dan berhasil melumpuhkannya. Abu Amir menyadari kalau Scofield CS mencoba kabur tanpanya. Ia pun bergegas ke sel Scofield. Amir yang mendengar perkataan dari Abu Amir juga pergi menuju ke sel Scofield. Scene berpindah. Reza tampak sedang mencoba akan mengskidi papap Wik-Wik si Seda. Burrow mendobrak pintu ruangan ia disekap. Ia pun menyelamatkan Sheba. Reza dipukuli hingga tak sadarkan diri. Burrow menelpon Franklin agar segera bertemu di toko di pusat kota. Ia juga mengatakan kalau Sheba terluka parah. Franklin mengatakan mengapa, namun Burrow mematikan teleponnya. Scofield CS pun sudah berada di atap. Namun, Amir dan rekannya menarik Sid hingga terjatuh. Abu Amir dan anggotanya pun tiba di sel Scofield. Scofield, Ja, dan Whit lanjut melewati atap, meninggalkan Sid yang terjatuh. Para sipir mendatangi sel. Mereka mengamankan semua yang berada di sel. Sipir melihat atap yang bolong. Ia pun memberitahu kalau ada yang kabur di atap. Scofield, Ja, dan Whit berada di atap. Scofield mengatakan, kita hanya punya waktu 1 menit untuk keluar. Namun, para sipir telah menemukan mereka terlebih dahulu. Dari kejauhan, terlihat Franklin yang melihat ke arah Scofield CS yang digiring masuk ke dalam penjara. Di sel pengasingan, Abu Amir berkata kepada Scofield, aku mempercayaimu Colonel Otis, tapi kau mengkhianatiku. Kau akan mati. Scofield diam dan terduduk lemas, sambil melihat tato yang ada di telapak tangannya. Lalu, ia membuka ponsel yang ia dapati dari Ja sebelumnya. Scofield mengirim pesan video kepada Sarah. Ia mengatakan ia sangat mencintai Sarah, dan semua kebohongan ini untuk melindungi Sarah. Ia meminta kepada Sarah, kalau ia mati nanti, jangan biarkan nama Colonel Otis di batu nisannya, karena itu semua hanyalah palsu dan kebohongan.
Tapi buatlah namanya yang asli, yaitu Michael Scofield.